keputusan terhadap perempuan itu menjadi penting kalau kita melihat potensi jumlah penduduk yang ada di Jawa Barat. Jumlah penduduk di Jawa Barat itu adalah 50 juta, artinya 20% penduduk Indonesia itu berada di Jawa Barat. Potensi ini harus dioptimalkan, juga mengingat jumlah penduduk antara perempuan dan laki-laki yang ada di Jawa Barat. Ketika ada 100 penduduk laki-laki, ada 102 penduduk perempuan. Nah, oleh karenanya tentu potensi ini perlu dikembangkan untuk mengoptimalkan dari potensi-potensi sebagai masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan harus dioptimalkan. Perempuan di Indonesia juga di Jawa Barat memang tidak bisa artinya tidak bisa dihilangkan dari sejarahnya. Jadi sejarah atau juga culture ya di Jawa Barat itu kan juga patriarki. Jadi lebih mengedepankan adalah posisi laki-laki itu lebih tinggi dibanding perempuan. Yang kedua memang soal pendidikan begitu. Nah, ini juga masih banyak penduduk atau para keluarga yang lebih mengutamakan bagi menengah ke bawah begitu ya, yang mengutamakan adalah bagi laki-laki itu diutamakan untuk lebih tinggi begitu sekolahnya. Kemudian yang ketiga memang banyak potensi-potensi jabatan yang selama ini masih diisi oleh laki-laki dibanding perempuan, sehingga juga dari sisi biologis begitu ya, perempuan apabila sudah melahirkan diharapkan memang perempuan harus taking care untuk anak-anaknya, begitu juga misalnya ketika perempuan lagi haid begitu ya, itu juga dianggap mereka dalam posisi yang lemah. Nah, inilah yang mengakibatkan begitu perempuan menjadi subordinat dalam hal ini, kira-kira seperti itu. COVID-19 jelas saja memberikan banyak pelajaran gitu ya, banyak menjadi perubahan-perubahan yang luar biasa, baik secara ekonomi, secara sosial, secara kesehatan begitu ya. Dan bagi perempuan ini adalah mungkin yang paling banyak terdampak. Satu contohnya adalah ketika dilakukan pembelajaran jarak jauh, artinya beban perempuan sebagai ibu yang harus mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan bagi anak dan suami di rumah juga diberi tambahan adalah untuk memberikan juga atau melakukan pendampingan dalam hal belajar dalam hal ini. Padahal tidak semua ibu-ibu juga mempunyai pengetahuan yang hampir sama mungkin dengan guru atau muridnya ya, terkait dengan pelajaran-pelajaran yang mungkin tidak dikuasai, sehingga ini juga menambah beban mental gitu ya, dari ada mental health bagi ibu-ibu yang ada di rumah. Yang kedua, dengan adanya ekonomi yang semakin terpuruk, karena bagaimanapun dengan adanya pembatasan-pembatasan, banyak kaum ayah atau kepala rumah tangga yang harus berhenti bekerja, dan ini mengakibatkan juga ada perilaku-perilaku dan peningkatan kekerasan pada ibu-ibu ya atau perempuan juga meningkat, dan ini dicirikan dengan angka perceraian yang relatif juga meningkat begitu. Tetapi yang juga harus dimaknai begitu ya, ternyata bagi UMKM di mana ibu-ibu yang bekerja melalui punya upaya usaha-usaha di dalam UMKM, ketika mereka mendapatkan pelatihan pemasaran melalui digital begitu, ini luar biasa begitu. Jadi ada potensi-potensi UMKM yang justru sekarang dari sisi pertanian begitu ya, produksi lokal itu meningkat dengan pemasaran secara digital. Ini juga menjadi potensi yang alhamdulillah, selain memang tadi ya ada keterpurukan, tetapi ada juga tantangan bagi ekonomi digital yang terus berkembang dan sangat pesat. Yang paling penting adalah bagaimana kita meningkatkan angka sekolah ya, angka pendidikan, baik itu lama sekolah ya, rata-rata lama sekolah, kemudian juga rata-rata capaian daripada sekolah gitu. Kemudian yang kedua, kita juga harus memberikan edukasi kepada para orang tua agar semuanya memposisikan anak-anaknya untuk bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dalam hal ini. Dan ketika memang juga kondisi ekonomi tidak memungkinkan, mudah-mudahan juga anak-anaknya sendiri juga diberi
diberikan upaya-upaya misalnya bagaimana mencari beasiswa dan sebagainya. Karena dengan edukasi inilah akan lebih meningkatkan wawasan-wawasan di mana juga keberadaan mereka harus diberikan ruang sehingga perempuan itu lebih diberdayakan dan juga ditingkatkan potensi baik itu pendidikan, kemudian juga keterampilan-keterampilan gitu ya. Jadi potensi jumlah perempuan dan laki-laki yang hampir sama jumlahnya ini adalah menjadi potensi yang akan lebih mensejahterakan kehidupan di masyarakat.